Yesus menyembuhkan orang buta, mentahirkan orang kusta, bahkan mengendalikan alam. Otoritasnya nyata, tak terbantahkan. Namun ada satu kisah yang terasa berbeda, Yohanes Pembaptis. Orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus, yang menunjuk kepadanya di depan banyak orang, bahkan membaptisnya, justru berakhir di penjara, terisolasi, dan akhirnya mati. Yesus tidak datang membebaskannya, tidak ada mukjizat, tidak ada intervensi yang terlihat. Mengapa? Untuk memahami itu, kita harus melihat siapa Yohanes sebenarnya. Ia bukan tokoh agama dari sistem yang mapan. Ia datang dari padang gurun, tanpa jabatan, tanpa pengaruh politik. Namun justru kepadanya lah orang banyak datang. Seluruh Yudea mendengarkan suaranya. Yohanes tidak mencari popularitas. Ia berbicara keras, menegur dosa tanpa kompromi, bahkan kepada pemimpin agama dan penguasa. Setiap seruannya mengguncang sistem yang sudah mapan dan membangkitkan kesadaran orang banyak. Inilah yang membuatnya berbahaya. Ketika Yohanes mulai menegur langsung penguasa wilayah, Herodes Antipas, dengan berkata bahwa pernikahannya dengan Herodias adalah salah di hadapan Tuhan, situasinya berubah. Ini bukan lagi sekadar seruan rohani. Ini menjadi ancaman politik. Herodes sebenarnya takut dan menghormati Yohanes. Ia bahkan suka mendengarnya, meski hatinya gelisah. Namun, Herodias melihat Yohanes sebagai ancaman yang harus dibungkam selamanya. Akhirnya Yohanes ditangkap dan dipenjarakan di benteng terpencil Makairus, jauh dari keramaian, jauh dari pengaruhnya. Di sana ia dibungkam, tidak bebas, tapi juga belum dibunuh. Sementara itu, pelayanan Yesus terus berkembang. Kabar tentang karyanya sampai ke penjara, menjadi penggenapan sekaligus pergumulan bagi Yohanes. Dan disinilah pertanyaannya menjadi semakin dalam. Jika Yesus berkuasa atas segalanya, mengapa ia tidak membebaskan Yohanes? Makairus bukan sekadar penjara. Ia adalah benteng sunyi di atas bukit tandus, dikelilingi gurun dan keheningan yang menekan. Bagi Yohanes Pembaptis, ini berbeda dari padang gurun yang dulu ia pilih. Di sana ia bertemu Tuhan, tetapi di sini ia menunggu dalam ketidakpastian. Di dalam sel, waktu terasa lambat dan hampa. Tidak ada lagi keramaian di Sungai Yordan, tidak ada orang-orang yang datang untuk bertobat. Yang sampai kepadanya hanyalah kabar dari murid-muridnya tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, membuka mata yang buta, bahkan membangkitkan orang mati. Yohanes mengenali semua itu. Dialah yang pernah menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias. Namun ada sesuatu yang terasa tidak selaras. Ia memberitakan Mesias yang datang dengan penghakiman. Kapak di akar pohon, api yang menghanguskan kejahatan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Belas kasihan, pemulihan, dan kasih. Sementara itu Herodes yang jahat tetap berkuasa tanpa tersentuh. Di tengah ketegangan itu, Yohanes tidak menyangkal imannya. Ia bertanya dengan jujur, "Apakah engkau yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain?" Jawaban Yesus tidak berupa penjelasan panjang. Ia hanya berkata, "Lihatlah apa yang terjadi." Orang buta melihat, lumpuh berjalan, orang miskin menerima kabar baik. Semua itu adalah penggenapan nubuatan. Namun Yesus menutup dengan satu kalimat yang tajam, "Berbahagialah orang yang tidak tersandung karena Aku." Yesus tidak mengubah jalannya untuk memenuhi ekspektasi manusia. Bahkan Yohanes, kerajaan Allah datang, tetapi tidak selalu seperti yang dibayangkan. Sementara Yohanes bergumul dalam sunyi, di istana Herodes justru digelar pesta besar. Di tengah kemewahan dan ambisi, sebuah rencana mulai disusun, yang kelak membawa akhir tragis bagi sang nabi. Putri Herodias menari di hadapan Herodes Antipas dan para tamunya. Alkitab tidak menjelaskan tarian itu, karena yang penting bukan gerakannya,
melainkan dampaknya. Herodes begitu terpesona hingga bersumpah akan memberikan apapun yang diminta, bahkan setengah kerajaannya. Sang gadis tidak langsung menjawab. Ia pergi kepada ibunya Herodias. Ini menunjukkan bahwa semuanya telah direncanakan. Tarian itu bukan hiburan spontan, melainkan bagian dari strategi yang matang. Jawaban itu pun kembali ke aula. Kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan, sekarang juga. Herodes sangat sedih. Ia tahu itu salah. Namun, demi menjaga harga diri di depan para tamu, ia memilih menyetujui. Disinilah terlihat kelemahannya, mengetahui kebenaran, tetapi tidak berani berdiri di atasnya. Yohanes dieksekusi dalam diam, tanpa pengadilan. Kepalanya dibawa ke hadapan para tamu, sebuah gambaran tragis tentang kebenaran yang dibungkam demi kekuasaan. Murid-murid Yohanes menguburkan tubuhnya, lalu memberitahukan kepada Yesus Kristus. Ketika mendengar itu, Yesus menyingkir ke tempat sepi, bukan karena melarikan diri, tetapi untuk memproses kedalaman peristiwa itu. Ia tahu apa yang terjadi pada Yohanes adalah bayangan dari apa yang akan ia alami. Namun ketika orang banyak datang, respons Yesus bukan penolakan, melainkan belas kasihan. Ia menyembuhkan yang sakit, bahkan memberi makan 5.000 orang. Kerajaan Allah tidak berhenti karena kematian Yohanes. Justru di tengah duka, kuasa Tuhan tetap bekerja. Pertanyaannya bukan lagi apa yang dilakukan Herodes atau Herodias, tetapi mengapa Yesus tidak menghentikannya? Karena itu bukan pengabaian, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih besar. Kematian Yohanes Pembaptis tidak menjawab pertanyaan, justru memperdalamnya. Mengapa Yesus Kristus tidak menyelamatkannya? Bukan karena ia tidak mampu. Mukjizat yang terjadi membuktikan kuasanya, tetapi karena ia memilih untuk tidak melakukannya. Untuk memahami ini, kita harus melihat peran Yohanes dalam rencana Allah. Ia bukan dipanggil untuk berjalan sejajar dengan Mesias, tetapi untuk mempersiapkan jalan lalu memberi tempat, seperti yang ia katakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jika Yesus membebaskan Yohanes dari penjara, orang banyak akan melihatnya sebagai pemimpin politik, Mesias yang datang untuk melawan kekuasaan dunia. Padahal jalan yang Yesus pilih bukanlah jalan kekuatan, melainkan jalan salib. Kematian Yohanes bukan kegagalan. Itu adalah penyelesaian panggilannya. Ia setia sampai akhir, menyatakan kebenaran, menunjuk kepada anak domba Allah, dan tidak mundur meski harus kehilangan nyawa. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius 11 ayat 11 bahwa tidak ada yang lebih besar dari Yohanes di antara manusia. Ada pola yang terlihat, kebenaran seringkali ditolak oleh kekuasaan. Yohanes mengalaminya di penjara Macherus. Yesus sendiri mengalaminya di Kalvari. Namun ada perbedaan besar. Kematian Yohanes menutup sebuah misi. Kematian Yesus membuka keselamatan bagi dunia. Keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadiran. Dalam kisah Yohanes, kita belajar bahwa diamnya Tuhan tetap mengandung tujuan. Meski belum kita pahami saat itu, Yohanes tidak melihat salib. Ia tidak melihat kebangkitan, tetapi hidupnya adalah bagian dari rencana besar itu. Dan pesan ini tetap relevan hari ini. Jika kamu pernah berdoa dan merasa tidak dijawab, jika kamu menunggu pertolongan yang tidak datang, jika kamu merasa seperti berada dalam penjara hidupmu sendiri, ketahuilah, Tuhan tidak meninggalkanmu. Apa yang terlihat seperti keheningan seringkali adalah bagian dari proses yang lebih besar dari yang bisa kita lihat sekarang. Yohanes tidak ditinggalkan, ia dipimpin, dan hari ini jalan itu masih terbuka. Yesus telah menyelesaikan apa yang Yohanes mulai tunjukkan.